Kok ini kayak ini ya, kayak jualan apartemen. Senin harga naik gitu. Iya ya, Iya, benar. jujur apa ya, sahamnya ya, kalau propertinya mungkin ya, kalau misalnya sahamnya sih eh, ya kami jujur, saya sendiri jujur belum pernah melakukan riset yang seperti itu. Hmm, Apakah Senin misalnya harganya naik seperti itu ya? Ya mungkin mungkin itu fenomena yang terjadi di pasar mungkin ya, tapi mungkin tidak semua pasar ya. Dan saya juga oke. bahkan baru mendengar ini saat ini kayak gitu. Jadi Oke. mungkin kalau misalnya ada risetnya dibikin papernya gitu boleh juga tuh, menarik. Kayak sell Oke, in May jadi and go away. belum ada jawaban pasti ya terhadap hal ini ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Mbak Anita. Bagaimana cara membangun portofolio yang sehat? Karena habis Lebaran lihat porto begini merah semua nih. Ya, oke. Okay. Jadi pertama membangun porto yang sehat. Sebenarnya mungkin klasik ya. Kita juga mungkin sudah Hmm, mendengarnya di mana-mana. Jadi yang pertama itu don't put your money in one basket. Jelas ya. Jadi mungkin kita bisa menginvestasikan di saham sekian persen, mungkin di obligasi sekian persen, di reksadana pasar uang sekian persen kayak gitu. Dan itu akan apa ya? Itu akan sangat tergantung juga dengan profil risiko kita gitu. Jadi kalau misalnya kita oke. memang bisa menerima mungkin unrealized loss sekian kayak gitu dari mungkin kepemilikan saham kita kayak gitu ya. Ya go Hmm, for it gitu. Misalnya kita langsung taruh 70% di saham kayak gitu misalnya. Ya go for it gitu. Tapi kalau misalnya enggak gitu, ya kita bisa coba apa ya, membaginya terhadap aset-aset yang mungkin lebih defensif atau mungkin lebih stable gitu ya, kayak mungkin pendapatan tetap atau obligasi dan mungkin reksadana pasar uang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini mungkin untuk teman-teman yang risk averse ya, bisa juga mungkin melirik aset-aset seperti obligasi gitu yang mungkin yieldnya saat ini cukup menarik ya, cukup cukup tinggi gitu bisa oke. dibilang ya. Jadi kalau misalnya kita hold to maturity misalnya atau mungkin ya kita memanfaatkan kupon gitu misalnya yield gitu, itu mungkin bisa menarik buat kita gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan profil risiko, put your money in one basket, terus jangan, dan di dalam sahamnya itu juga kan sebenarnya kan saham nggak semua nature-nya sama ya. Jadi ada saham yang Hmm, memang dia defensif, istilahnya untuk apa ya, bisa dibilang kan lebih defensif gitu kan, atau mungkin ada saham-saham yang geraknya lebih lebih volatile dan sebagainya gitu ya, tergantung lah. Jadi kita bisa pelajari trennya gitu. Jadi kalau misalnya trennya memang ini sahamnya secara tren ini volatil gitu ya, apakah kita sanggup gitu menerima volatilitas yang seperti itu, atau ini sahamnya memang dia cenderung stabil nih dalam jangka panjang kayak gitu. Nah itu bisa kita lakukan alokasi juga di situ kayak gitu. Jadi bisa di saham ini, saham ini, saham itu kita banyak sih sebenarnya yang membahas pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, kemudian again jangan pakai hot money. Jadi portofolio investasi kita itu pisahkanlah dari misalnya uang darurat kita kayak gitu. Dana darurat kita. Jadi oke. atau jangan pakai uang yang mungkin besok kita akan pakai untuk membayar uang sekolah anak kita kayak gitu misalnya kan. Karena kalau misalnya ternyata merah semua, itu akan membuat kita mungkin secara psikologi lebih shock ya gitu daripada mungkin uang Betul. yang kita sebenarnya udah rela, ya udah kalau misalnya ada unrealized loss ya udah kayak gitu, nanti juga ditungguin lagi, nanti bakal profit lagi misalnya kayak gitu. Itu sih Oke. paling. Berarti ada beberapa poin nih yang aku bisa ambil dan sampaikan juga. Yang pertama, itu kita melakukan diversifikasi ya. Jadi jangan Ya, bergantung hanya pada satu instrumen, tapi kita bisa bagi dengan instrumen yang lainnya. Dan yang ya, kedua, untuk saat ini mungkin instrumen seperti obligasi juga cukup menarik nih untuk dilihat atau dilirik gitu ya. Dan yang pasti juga selama kita berinvestasi jangan menggunakan uang darurat, dana darurat atau hot money ya, supaya nanti ketika terjadi kerugian itu tidak membuat kita jadi apa ya, secara psikologi juga mungkin down gitu ya. iya, ya, Oke. demikian kira-kira. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kak, bagaimana ke depannya sektor pulp and paper? Iya, sektor pulp and paper ya. Jadi sebenarnya kalau untuk analisis sektoral
sektor kayak gitu ya. Em, kita bisa apa ya? Saya nggak terlalu mencermati sih bagaimana ininya Hmm. pergerakannya kayak gitu ya, Mm-mm. pulp and paper kayak gimana khususnya gitu. Cuman ya lagi-lagi mungkin bisa dibandingkan lah trennya seperti apa itu kan kalau misalnya teman-teman yang mungkin udah belajar technical analysis kayak gitu misalnya atau digabung dengan fundamental analysis mungkin bisa mempelajari gitu tentang sektor terkait itu mungkin kayak gitu. Saya mungkin belum bisa banyak menjawab tentang spesifik dari pulp and paper gitu. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, emiten IPO apa boleh dilirik karena selama ini sahamnya selalu trennya turun terus? Oke, dilirik maksudnya dibeli sahamnya ya. Hmm. Gimana ya? Sebenarnya itu tergantung lagi, tergantung. Teman-teman mengharapkan apanya nih? Apakah mengharapkan kenaikan hari pertama lalu jual kayak gitu kan itu sering terjadi kan kenaikan hari pertama kedua kemudian menjual kemudian atau di hold dalam jangka panjang dengan harapan memang teman-teman percaya perusahaan tersebut itu prospeknya baik kemudian fundamentalnya juga baik gitu kemudian ya apa ya buy and hold kayak gitu jadi nanti Oke. teman-teman jualnya di periode yang mungkin nanti di jangka panjang kayak gitu. Jadi tergantung. Kalau misalnya pilihan pertama itu bisa juga memenuhi apa ya, memenuhi kebutuhan teman-teman bisa juga gitu dengan memanfaatkan momentum IPO itu bisa juga. Tapi bisa juga kalau teman-teman memang mau berinvestasi jangka panjang ya sangat boleh dilirik tentunya saham-saham yang baru IPO kayak gitu kan. Tapi dengan syarat memang teman-teman benar-benar mengerti gitu saham perusahaan yang teman-teman beli kayak gitu. Jadi tahu bahwa nanti di jangka panjang ini prospeknya akan baik kayak gitu. Prospeknya akan Oke. baik. Bagaimana appetite pasar terhadap terhadap saham ini kayak gitu ya. Misalnya apakah mungkin nanti investor lainnya akan punya appetite juga terhadap saham yang sama seperti itu. Bagaimana bagaimana mungkin potensi dia di market kayak gitu. Apakah dia akan menjadi mungkin saham yang termasuk dalam saham yang liquid atau saham yang uh, ya blue chip apa segala macam. Itu tentunya faktor-faktor yang perlu diperhatikan gitu sebelum membeli saham-saham tersebut. Oke, berarti memang dilihatnya harus dari banyak faktor ya untuk menilai apakah ini menarik atau tidak gitu ya kalau dari penjelasannya Ya, Mbak Anita tadi. Oke, ada lagi pertanyaan. IHSG sudah berhasil rebound hingga perdagangan hari ini, namun investor asing terlihat masih melakukan net sell. Gimana pandangan Mbak Anita terhadap hal ini? ya. Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat net sell asing itu kan udah dari apa ya? Sebenarnya dari awal tahun itu kita sudah mencatatkan net buy yang cukup besar gitu, sekitar Oke. 63 triliun kalau nggak salah di pasar di semua pasar ya. Nah, Hmm. perbandingannya di tahun 2021 angkanya itu sekitar 38 triliun gitu. Jadi memang bertumbuh cukup pesat gitu. Kita bisa lihat di situ sebenarnya yang pertama appetite investor asing itu masih cukup baik terhadap pasar kita gitu. Mereka masih cukup Oke. memiliki kepercayaan bahwa pasar kita itu akan bertumbuh. Karena logikanya sih sebenarnya kalau dana investor asing masuk ke kita kan berarti mereka punya harapan dong. Mereka punya Mm-mm. istilahnya apa ya ekspektasi kemana apa indeks kita ini akan bertumbuh kayak Oke. gitu kan. Nah, Oke. kalaupun memang terjadi koreksi pada kemarin ya cukup besar memang, tapi kalau misalnya secara overall itu masih cukup baik appetite investor asing. Nah, kemudian memang terjadi tekanan tekanan jual, ya terjadi. Kalau nggak salah 200 miliar ya, kalau nggak salah hari ini. Nah, Hmm. tapi ya tekanan jualnya itu bisa dibilang terbatas gitu dibandingkan dengan minggu lalu yang cukup signifikan gitu. Jadi memang ya kita tetap berharap bahwa appetite investor asing itu cukup baik karena memang kepemilikan asing di pasar saham itu cukup besar juga ya sekitar 45,7%. Nggak Oke. banyak berubah dari tahun lalu gitu. Jadi masih masih baik lah sampai saat ini.
Anita masih terhubung ya kita? Wah, Mbak, sepertinya Mbak Anita sinyalnya kurang baik ya. Kita akan tunggu lagi Mbak Anita untuk join ke live kita. Halo Mbak Anita. Mbak Anita? Iya, oke. Suara saya sudah terdengar jelas ya Mbak? Bermasalah ya? Heeh. Oke, oke. Ya, Iya, ini udah sudah kayaknya. terdengar jelas lagi ya? Ya, maaf ya Nggak teman-teman. apa-apa kan, Sudah, Oke, maaf teman-teman. oke. Nah, berarti mungkin kalau misalnya dilihat memang kondisi sekarang ini masih cukup berpengaruh ya. Seperti yang tadi kan di awal Mbak Nita juga sudah menjelaskan kalau sentimen dari eksternal ini pastinya akan berpengaruh mungkin sejauh ini mungkin ke depannya juga akan ada pengaruh. Jadi untuk net sell ini kemungkinan juga Ya. akan mempengaruhi pergerakan IHSG juga berarti ya. Iya, kita berharapnya sih tidak demikian Hmm. karena memang appetite-nya Hmm. masih oke, masih tinggi sampai saat ini, terutama Oke. dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Jadi memang kalaupun ada Hmm. koreksi-koreksi di pasar itu wajar gitu, tapi mungkin kita lihat fundamentalnya baik, ya memang sentimen pasar global sih yang saat ini memang perlu dicermati. Tapi other than that kita harapkan ya IHSG tetap bisa tumbuh Oke, positif Mbak seperti Anita, itu. nggak kerasa kita udah 1 jam nih ngobrol-ngobrol ya. Dan pertanyaan-pertanyaan masuk dan juga Ya. penjelasan yang Mbak Anita nih berikan ke sobi-sobi di sini itu cukup menarik banget dan menambah wawasan terutama di masa yang nggak menentu sekarang ini. Nah mungkin sebagai penutup dari IG Live ini, mungkin Mbak Anita boleh nih berbagi tips untuk sobi-sobi di sini sebagai investor. Kira-kira di masa seperti ini yang nggak menentu, apa aja sih yang harus dilakukan dan mungkin apa yang perlu diwaspadai ke depannya? Ya, mungkin again ini adalah waktu yang tepat, sangat tepat untuk belajar karena memang di tengah faktor-faktor yang terjadi itu kita bisa sangat memantau bagaimana itu kemudian bisa mempengaruhi Hmm. portofolio kita dan sebagainya. Jadi don't miss the chance untuk belajar. Lagi-lagi paham punya pantau itu tetap harus diterapkan. Jadi tidak hanya paham, tidak ada punya. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memantau nih apa yang terjadi dan apa hubungannya dengan mungkin kepemilikan aset kita. Mungkin begitu supaya kita bisa menjadi investor yang Oke. cerdas gitu ya Berarti di pasar balik saham. lagi ke yang tadi Mbak Anita kasih tahu ada paham punya punya paham dan pantau ya. Iya benar ya. Pantau. Ah, oke. Paham Kalau punya dan gitu pantau. terima kasih sekali lagi aku ucapin buat Mbak Anita yang udah sharing banyak hal dan juga pengetahuan baru untuk sobi-sobi di sini. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat sobi-sobi di sini yang udah nontonin bincang-bincang hangat aku dengan Mbak Anita hari ini. Semoga tips-tips dan juga informasi yang dibagikan mengenai investasi dan juga keadaan masa kini bisa bermanfaat buat keseharian Sobi juga ya. Dan terima kasih buat Mbak Anita, terima kasih Ya, buat Sobi. Tetap jaga kesehatan semuanya terima kasih dan teman-teman. semoga Ya, kedepannya kita bisa tetap jadi investor yang cerdas dan juga bisa melewati masa-masa yang mungkin
sophisticated banget sekarang ini ya dengan cukup baik ya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan Ya, tubuh, tetap amin. jaga kesehatan keuangan, tetap berinvestasi.